Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Bapak Camat Teluanua yang kami hormati beserta dengan para seluruh di Kecamatan Teluanua, Bapak anggota DPRD Kota Palopo, Bapak Tamim Sombah, hadirin wal hadirat seluruh penduduk yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu Lurah dari Ibu Desa Batu Stando yang kami hormati, seluruh keluarga kita dari Batu Stando, ada juga Baliara Bolong. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan lahir batin, dan kemudian pada hari ini alhamdulillah kita sama-sama hadir untuk membagi duka, berkabung bersama dengan seluruh ahli keluarga almarhum. Tentu hadirin yang mulia, doa kita semoga arwah almarhum diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh daripada ahli keluarga almarhum, ada anak, ada cucu, masih ada saudaranya, diberikan ketabahan dalam menerima ujian dan cobaan ini. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diingatkan dengan perkara mati, bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal. Pasti suatu saat kita satu persatu meninggalkan dunia fana ini. Dan kemudian kalau kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kalam ilahi yang tadi dibacakan oleh Ananda Fatir, mulai dari surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk, itu sebenarnya merupakan nasihat kepada seluruh manusia yang hadir di dunia ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Kami akan memberikan ujian-ujian kepada seluruh manusia yang terlahir di dunia ini. Ia tipe cobaan lalinu, ya biasa enak, biasa nyaman, biasa manusia diberikan nikmat berupa jabatan, harta benda, dan lain-lain sebagainya. Diberikan anak yang soleh, anak-anak yang mulia. Kadang kita ketawa dalam hidup ini, biasa duka, tumani. Biasa kita senang, biasa susah. Silih berganti, siang malam, berganti-ganti ujian-ujian cobaan datang kepada kita. Olehnya itu hadirin yang mulia, hari ini keluarga kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, wal anfusi. Salah satu daripada ahli keluarga telah berpulang ke rahmatullah. Dan kemudian kepada kita yang masih hidup, yang masih sehat, yang masih kuat, ini adalah dakwah buat kita sekalian, bahwasanya suatu saat juga kita pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba saatnya hadirin yang mulia, nyawa ini dicabut oleh malaikat maut dengan beberapa rahasia-rahasia Allah, sebagaimana almarhum sekarang ini masih sehat, awalnya pagi sehat, kemudian setelah itu tiba-tiba tersungkur, dan itu adalah rahasia Allah, rahasia ilahi. Tidak ada satupun orang yang bisa tahu persis apa yang menyebabkan kita meninggal dunia. Nasabah muda tahu masaki, loba bokona banyak penyakitnya.
tetapi dia masih bertahan hidup, hadirin yang mulia. Ada orang dalam keadaan kondisi yang sehat, tetapi tiba-tiba malakal maut mencabut nyawanya. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menahan atau menghalangi, hadirin yang mulia. Maka Allah menyatakan walikulli ummatin ajalun la yastahuna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba saatnya ajal itu mau dijemput, mau dicabut, hadirin yang mulia, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Olehnya hadirin yang mulia, ini peringatan buat kita. Namun sang ngapa masaita tul lagi telinu dim mangkane sawakti inallamatiki. Ini peringatan supaya kita ini mau mentaati Allah dalam hidup kita ini. Tai tahu tua menenung alam telinu. Dan kemudian ajaran agama, seluruh agama mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita meninggal dunia tidak ada apa yang kita bawa kecuali kain kapan beberapa lembar saja. Sebentar ini hadirin yang mulia, almarhum setelah diantar ke Batu Standu oleh ambulans, yang ikut itu keluarganya, hartanya, kemudian amalnya. Ia tutur langkah buru yang tinggal di kubur menemani almarhum ini adalah amal-amal kebaikannya, amal soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Makanya hadirin yang mulia, di zaman Nabi telah turun ayat memberikan peringatan, nasihat kepada kita semua. Apa nasihat Allah? Maka jauh kaburu jasurmudina pu Allah Ta'ala. Manusia-manusia berdoa, Allah akhartani ila ajlin karim fa'asaddaka wa akun minas salihin. Wahai Allah, kenapa aku bodoh di dunia? Sebenarnya banyak harta saya mau infakkan, saya mau sedekahkan. Dia masih dibangun tetapi kutir-tiruri. Itu harta saya hanya ada di rekening, ada di ATM. Kenapa ya Allah, saya sangat bodoh hari ini, aku menyesal di hadapanmu ya Allah. Maka dia katakan, ahartani ila ajlin karim. Wahai Allah, kenapa aku bodoh ya Allah, ternyata itu adalah bagian saya. Aku tidak kirim ke tempat ini sebelum aku meninggal dunia. Maka ketika di padang mahsyar hadirin yang mulia, seluruh manusia menyesal. Dia katakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mungkin. Wahai Allah, kenapa aku bodoh hidup di dunia? Inan merawat dan sembahyang. Saya melihat orang, saya mendengarkan azan berkumandang di waktu di tempat saya. Sekarang ini siapa lagi yang tidak mendengarkan azan di waktu? Seluruh masjid musalla ada pengeras suaranya. Tetapi hadirin yang mulia, banyak manusia berkatakan, wahai Allah, kenapa aku bodoh ya Allah? Usaha timbangnya totobang, usaha ditomanggaji, ada tadarus sebelumnya. Tetapi nama batu-batu terutama di waktu subuh. Bahkan ada orang yang telah dibodohkan dengan urusan dunia. Ya, mereka telah sibuk dengan urusan dunia. Maka nanti kalau menyesal, dia mengatakan, wah Allah, bolehkah saya kasih kembali ke dunia walaupun hanya sebentar saja? Kembalikan saya Allah. Padahal hadirin yang mulia, itu adalah hari penyesalan. Manusia baru menyesal, kenapa ya Allah saya tidak salat dengan baik? Kenapa saya tidak buat amal sebanyak-banyaknya selama masa hidup saya? Padahal itu gampang buat saya. Anu merawat pegawai, tidak ada susah, tidak ada perang seperti yang ada di Iran sana. Gampang dibuat, tetapi yang membuat keterangan hadirin yang mulia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu ia teh zaman-zaman dino na bagai-bagaiki. Manusia terlalu sibuk dengan dunia, maka dia tukar dunia dengan kampung akhirat, hadirin yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk sebelum kita mati, hadirin yang mulia. Kita sadar, kita istighfar, kita bertobat sebelum kita mati, hadirin yang mulia. Maka apa kata Nabi? Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Wahai Allah, siapa saja hamba Allah, umatnya Rasulullah yang di akhir hayatnya mengembuskan detik nyawa yang terakhir, dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka Nabi kata berikan jaminan dakhalal jannah, surga tempatnya. Hadirin yang mulia, mari kita sama-sama baca doa bagi umat Islam sebanyak